Ya. Hari ini kita akan bicara tentang seminggu bersama dengan Yesus, ya, untuk kita menikmati, menghayati salib dan menyaksikan fajar kebangkitan. Ya, jadi saya pengen kita untuk bisa melihat momen-momen apa yang ada di Paskah, supaya kita bisa melihat Paskah secara utuh, secara lebih mendalam. Ya, nah kita akan bicara tentang ada 8 item. Pertama, kejadian hari Senin. Seharusnya ini per hari, tetapi kita rapel semuanya jadi satu. Paling tidak ada sebuah pemaknaan dalam diri kita tentang Maria dan Marta, kemudian tentang Simon dari Kirene, apa yang terjadi dengan si Simon dari Kirene, atau tentang korban darah yang sempurna. Ada 7 pencurahan darah, kemudian ada kerelaan. Apakah benar Yesus itu rela menderita? Karena apa? Karena hari Jumat orang bilang bahwa ketika Yesus berteriak Eli Eli lama sabachthani, itu artinya dia menyesal kenapa kok dia menderita. Seolah-olah nelongso hatinya. Ya, Eli, kenapa Tuhan engkau meninggalkan aku? Apakah dia tidak rela? Ini jadi masalah. Ya, secara teologis dia ngomong begitu seolah-olah jadinya dia tidak rela menderita. Nah, pada bagian yang selanjutnya itu sebenarnya kita bicara tentang cawan murka Allah. Jadi dalam tradisi orang Yahudi, ketika sebentar ada yang masuk. Oke, saya terima lagi. Ya, jadi ketika dalam tradisi orang Yahudi mereka melakukan peribadatan, itu ada prosesi menerima cawan, minum bareng-bareng. Tapi ada satu cawan lagi yang merupakan cawan murka Allah, yang mana itu yang diminum oleh Yesus. Nanti kita akan melihat lebih dalamnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kita akan melihat tentang Maria, the best spirituality. Jadi Maria bagaimana luar biasanya dia ketika Yesus bangkit, dan menjadi pelajaran bagi kita. Dan yang terakhir adalah mengenai kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu membuat 2 makna akan iman kain kafan dan iman kain peluh. Ya, jadi kalau lihat dari kain kafan dan kain peluh itu teman-teman pas atau si waktu itu ada si Yohanes dan Petrus yang langsung punya iman yang berbeda. Satu iman kain kafan, satu iman kain peluh. Ya. Nah, semua ada 7 materi ini sebenarnya harus kita belajar tiap hari. Makanya saya tiap hari kirim video untuk supaya pembelajaran itu bertahap. Nah, di PA ini kita bisa ngobrol, kita bisa kalau kurang mengerti kita bisa tanya. Ya, nah itu saya ingin supaya apa? Makna Paskah itu jadi luar biasa bagi kita di tahun ini. Bukan hanya sekedar Paskah lewat begitu saja, tetapi ada makna-makna di tiap pelajaran ini. Oke, ini yang akan kita belajar. Nah, saya akan baca cepat yang kurang lebih, nanti sisanya adalah kalau kita mau bertanya dan kita diskusi, itu lebih bagus. Ya, nanti saya akan secara saja lebih cepat. Kalau ada pertanyaan, langsung ditanyakan aja, supaya jangan lupa. Langsung ditanyakan. Oke, bisa begitu ya? Oke. Saya akan mute dulu semua, kita akan kita akan sama-sama mendengarnya. Saya coba. Oke. Oke, saya mute dulu semua ya. Hanya bisa dengar suara saya ya. Oke, kita akan melihat bersama-sama dari bagian pertama. Setelah itu saya lepas lagi, unmute lagi.
baru kita diskusi. Kita coba lihat pertama dari Maria dan Marta. Saya cepat saja, jadi tolong kalau tidak mengerti, kalau bisa ditanyakan ya. Kita coba lihat Maria dan Marta. Oke. Kita sudah dengar cerita tentang Maria dan Marta. Nah, kelihatannya gambarnya seperti ini ya, bahwa Maria dan Marta itu mereka kisahnya ada di Yohanes 12, ketika di sebelum-sebelumnya juga ada ketika Maria duduk di kaki Tuhan, Marta yang bekerja. Saya kasih gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita melihat, sebentar, ini ada yang masuk. Oke, kalau kita melihat ya, perbedaan mereka ketika Yesus sudah mati antara tindakan Maria, Nikodemus, dan wanita-wanita yang mau mengurapi Yesus pada waktu pagi minggu subuh itu, ya, semua mau mengurapi Tuhan Yesus. Maria juga demikian, Nikodemus juga. Nah, tetapi time frame-nya berbeda. Yaitu apa? Maria adalah ketika Yesus masih hidup, 6 hari sebelum dia mati di Golgota. Nikodemus dia mau mengurapi saat Yesus sudah dikubur. Ya. Kemudian wanita-wanita itu 3 hari mereka mau datang mengurapi, ternyata Yesus sudah bangkit. Jadi mereka tidak bisa mengurapi. Apa yang mereka pakai untuk mengurapi adalah Maria, setengah kati narwastu itu adalah upah 1 tahun, upah orang kerja 1 tahun. Sedangkan Nikodemus itu 50 kati murgaharu, yang upahnya seperti 100 tahun orang kerja. Ya, kalau wanita-wanita yang lain mereka bawa rempah-rempah yang juga cukup mahal. Tetapi memberikan efek yang berbeda. Kalau Maria, dia datang, dia waktu itu mengurapi Tuhan dan namanya dikatakan terukir semerbak bau harum sekeliling rumahnya. Tetapi yang Nikodemus dan wanita lain sudah mati Tuhan. Bahkan wanita-wanita itu tidak bisa lagi mengurapi Tuhan karena Tuhan sudah bangkit. Ya. Nah, ini bedanya. Maria itu melakukan sesuatu yang luar biasa tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, sehingga dia punya posisi yang luar biasa. Ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini kalau Nikodemus, kalau ini wanita-wanita yang lain, mereka tidak ketemu Tuhan Yesus. Nah, kalau mau dibilang Nikodemus itu memberi sangat banyak dengan melimpah, uangnya banyak. Ya. Nah, hanya memberi untuk mayat, artinya jenazah. Apa yang dia lakukan hanya untuk jenazah Tuhan. Wanita-wanita itu bukan hanya untuk jenazah Tuhan, bahkan mereka sudah persiapan tapi tidak bisa memberi karena Tuhan sudah bangkit. Ya, jadi mereka sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan. Yang luar biasa adalah Maria, dia melakukan tepat ketika Yesus masih hidup. Ya. Nah, kenapa Maria bisa bikin seperti itu? Karena apa? Dalam hidup kita seharusnya kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik yang Tuhan ingini. Nah, kalau kita baca di Yohanes pasal 12 ayat 7 dikatakan, maka Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburan. Ini adalah ketika Maria waktu itu datang membawa minyak narwastu dan dia pecahin di kaki Tuhan, dia mengurapi. Ya. Ketika itu lalu sama Yudas dibilang, ngapain pemborosan? Tapi Tuhan bela. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan. Nah, di dalam Alkitab terjemahan NIV dikatakan it was intended. Ya. Jadi Tuhan berkata bahwa ini sudah intended. Nah, kata intended itu sama dengan terjemahan dari The Living Bible dikatakan preparation. Ya. Nah, apa arti intended dan preparation? Intended dan preparation itu adalah dia melakukannya dengan care, dengan peduli. Dia melakukannya dengan persiapan yang luar biasa, matang. Dia menyiapkan dengan hati. Nah, boleh dikatakan seperti itu. Jadi selama 6 bulan sebelumnya
Dia betul-betul menjaga, dia tabung uang supaya dia bisa beli minyak narwastu yang cukup, yang pada satu waktu saya akan kasih untuk Tuhan. Dia menjaga, dia memproteksi keamanan minyak itu, dia taruh di tempat yang bagus, dia kumpul duit dan dia siapkan minyak itu dengan baik. Bisa juga berarti dia memelihara, dia memperhatikan akan minyak itu untuk persiapan bagi Tuhan. Ya, dia menjaganya dengan baik. Nah, ini adalah sesuatu yang betul-betul dijaga dengan baik. Artinya apa? Dia tidak asal taruh minyak kemudian dia ambil lalu dia pecahkan, enggak. Tapi dia persiapkan jauh sebelumnya. Ya, hati kita juga harus seperti itu. Dan mengapa si Maria ini bisa melakukan? Karena dia punya intimasi dan dia intim dengan Tuhan dan dia cari waktu yang tepat, dan ketika waktu tepat itu ada, dia lakukan untuk Tuhan. Ya. Nah, pada waktu Lukas pasal 10 ayat 42, ini adalah 6 bulan sebelumnya ketika dikatakan Maria lagi kerja-kerja, kemudian Marta lagi kerja, Maria duduk di kaki Tuhan. Nah, itu Tuhan katakan begini, ketika Marta protes, lalu Tuhan katakan gini, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa arti kata memilih bagian yang terbaik? Ya, dikatakan Mary had chosen that good part. Ya, Maria sudah chosen, sudah memilih. Nah, kata chosen ternyata dipakai dari kata eklegomai. Eklegomai itu punya dua kata dasar. Ek itu artinya keluar, dan lego itu bicarakan, ajarkan. Jadi harus ada sesuatu yang dulu terbungkus, kemudian dia keluar, terlepas. Dia keluar, karena dia keluar, lalu Maria ngambil keputusan, memilih. Tapi harus ada yang dibukakan. Artinya ini kayak discover. Sesuatu di dalam tempat tertutup, ditutup cover, lalu disknya ini dikeluarkan, artinya dibuka penutupnya, lalu yang ada di dalam itu keluar. Nah, yang ada di dalam keluar inilah yang membuat Maria memilih yang terbaik yang dia inginkan. Ya. Nah, Maria menemukan destinasinya. Maria menemukan semacam hidupnya yang Tuhan inginkan dia kerjakan dalam hidup. Dan dia memilih dan dia menyelesaikan itu dengan luar biasa. Saudara tahu ketika dia bisa mengurapi kaki Tuhan. Karena apa? Sebenarnya dia sudah mikiri gitu loh. Dia sudah belajar dari situasi dan kondisi. Dia katakan gini, aku sudah terbuka bahwa satu waktu ya Tuhanku itu dia akan mati. Tapi tidak tahu kapan. Nah, dia sudah dibukakan bahwa Tuhan itu akan mati. Oh ya, dia juru selamatku, dia akan mati. Satu waktu dia akan mati. Aku tidak tahu kapan. Tapi aku mau siap-siap. Lalu dia mulai minyak narwastu itu dikumpul sedikit demi sedikit. Itu sebenarnya untuk pernikahan, tapi dia kumpul. Lalu dia tabung-tabung terus sampai cukup. Dan dia waktu melihat di Yerusalem, atau dia kan di Betani. Nah, ketika dia melihat situasi sudah mulai memanas, waktu itu kakaknya Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, orang pada marah, orang Farisi pengen membunuh dia. Lalu orang Farisi pada cari dia, ahli Taurat pada cari dia untuk ditangkap dan mau dibunuh. Nah, ketika situasi sudah seperti itu, lalu dia bilang, oh ya, daripada saya kebablasan, dia udah mati, saya mau minyaki, nggak bisa, mending dia masih hidup, saya ngurapi. Karena dia dibukakan. Nah, sehingga kita bisa belajar dari kisah ini bahwa hidup bergaul dengan Tuhan, dekat firman, itu yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Satu waktu Tuhan ingin kita melakukan yang terbaik, kita tahu, oh ini bagian yang terbaik. Karena sudah discover, dibuka. Sesuatu yang tertutup dibuka. Nah, itu adalah kalau kita baca firman, kita belajar, kita akan bisa dapat itu. Dan akhirnya Maria ini punya hidup obsesinya hanya untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Dia kumpul itu dengan baik, terus-menerus dia jaga sampai waktunya tepat dia ngurapi ketika Tuhan masih ada, masih hidup. Yang lain gagal karena Tuhan sudah mati. Ya. Jadi kita harus belajar untuk apa? Untuk eklegomai. Kita belajar untuk apa? Untuk terus-menerus
kita belajar untuk kita bisa mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, momen Paskah ini harusnya kita bisa mengenal maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi dalam COVID-19 ini. Ya, saya dengar dari penuturannya Gusmus bagus sekali. Dia katakan COVID-19 ini mau mengarahkan kita untuk apa? Untuk diam di rumah sendiri dengan Tuhan, kita bergaul akrab dengan Tuhan, ya, supaya ada hal-hal yang dibukakan untuk kita. Oke, kita mungkin bisa selesai. Saya bukakan lagi. Nah, ini kita sudah selesai bagian pertama. Nah, saya bukakan untuk kita bisa ngobrol. Agak keras suaranya, Bu Sita. Maria Magdalena. Iya. Yes. Itu kan dengar nih. Itu Maria Magdalena. Bukan, ini bukan Maria Magdalena. Maria Magdalena nanti belakangan. Ini adalah Maria dari Betania, saudaranya Lazarus dan Marta. Masuk ke kepalanya atau yang di kakinya? Kepalanya. Tuhan itu datang dengan apa ya? Dengan inspirasi. Ya, seperti kita tiba-tiba mendengar mengalami sebuah pengenalan yang baru dengan Tuhan. Ya. Kita tidak mengerti firman Tuhan, Tuhan buat kita mengerti firman. Nah, itu namanya inspirasi. Nah, kalau kita dekat dengan firman, kita akan lama-lama Tuhan terus mengenal maunya Tuhan untuk hidup kita seperti apa. Nah, itu yang dialami oleh Maria.